sering atau saat ini sedang merasakan rasa males untuk ngapa-ngapain, rasanya emosi numbness, atau kemudian jadi bisa sering sedih tiba-tiba, atau kemudian jadinya mau ngapa-ngapain itu males, kemudian mau bergerak juga rasanya berat, dan kemudian kita juga jadinya benar-benar kayak tidak ngapa-ngapain, maunya rebahan aja atau maunya tiduran terus. Nah, kalau kamu mengalami ini, ketika kamu mengalami gangguan kecemasan ataupun ketika kamu mengalami trauma, tonton video ini sampai habis untuk kamu tahu kenapa itu terjadi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman, silahkan dengarkan apa kata dia setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Oke, perkenalkan, aku Wina Dewi Berinda, biasa dipanggil Wina. Sebelumnya, ngerasa dunia itu gelap banget, ngerasa tidak bisa ngontrol diri sendiri sih. Ngerasa nge-freeze, semuanya nggak bisa dilakuin, apapun. Iya, Gak enak banget ya, pokoknya ya. nggak enak. Iya, nggak enak. Ternyata masih kusut-kusut gitu ya. Masih kusut banget. Oke. Kemudian setelah sesi, bagaimana rasanya? Eh, jujur rasanya nggak kebayang bisa eee, sehidup ini mungkin ya, ngerasa se-alive ini karena, belajar juga cara lebih mindful. Mungkin dari mindfulness itu juga ngebantu supaya lebih hidup, lebih ngerasain, eee, saat ini tuh apa sih gitu. Jadi nggak terlalu sama masa lalu, gitu. Oke, Itu apa sih. lagi yang dirasakan hal baiknya? Hal baiknya jujur makannya jadi jauh lebih enak. Oke, kemarin makannya nggak enak Nggak nggak? enak. Jadi semua makanan masuk itu rasanya ya udah sekedar makan, tapi sempet juga diajarin ya kalau kalau lagi makan kalau bisa bener-bener dirasain gitu, ngunyahnya gimana gitu dan mungkin kelihatan sepele cuma pada saat ngejalanin tuh, "Oh iya ya," gitu. Ternyata, kalau aware sama diri sendiri ya bisa lebih, apa ya, bisa lebih kontrol diri juga ada, bisa lebih hidup, terus makannya juga jadi lebih enak gitu masuk ke tubuhnya. Jadi mau makan terus gitu. Oke, Gitu, itu sih. oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Thank you. Udah sih itu aja yang Oke. signifikan. Thank you. Oke, terima kasih. Thank you, Jimmy. Itu adalah hasil mendapatkan setelah melakukan terapi bersama dengan saya. Dan disclaimer bahwa tiap orang hasilnya bisa berbeda-beda, tergantung pada proses kerjasama selama terapi berlangsung. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan terapi online atau terapi offline untuk mengatasi masalah anxiety, ataupun trauma, ataupun masalah psikologis lainnya, silakan WA ke sini. Ya. Dan silakan kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Banyak orang yang ketika mengalami masalah seperti ini, ketika mereka kemudian maunya tidur terus, maunya di kamar terus, gitu kan. Kemudian mereka mau ngapa-ngapain saya males, kayak nggak bisa, dan rasanya juga susah untuk mengakses emosi, gitu kan. Atau bahkan mungkin beberapa yang saya bilang tadi, sering sedih, gitu kan. Sedih muncul tiba-tiba, itu sebenarnya hal yang wajar ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, ataupun kamu mengalami trauma. Kenapa? Karena itulah salah satu respon dari sistem saraf yang berjalan ketika kamu merasakan ketakutan yang sangat intens. Jadi ketika kamu mengalami ketakutan yang sangat intens, kamu akan bisa mengalami fase seperti ini. Nah, fase seperti ini adalah fase di mana kamu masuk dalam mode survival. Ya, jadi mode survival itu juga bisa membuat kita mengalami model seperti ini. Seringkali ketika kamu gak paham dengan apa yang terjadi, kamu jadi sering menghakimi bahwa kenapa aku jadi males, kenapa aku jadi begini, kok aku males banget ya. Jadi kemudian membuat kamu jadi merasa bersalah karena kamu merasa bukan sebagai orang tua yang baik atau sebagai ibu yang baik ataupun sebagai pasangan yang baik dan sejenisnya. Apalagi kalau sebelumnya kamu adalah orang termasuk orang yang super aktif, kemana-mana aktif, melakukan apapun dan bisa melakukan apapun ini gitu kan, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat berputar
180 derajat. Jadi ini menjadi sesuatu yang jadi kayak, kenapa begini? Kenapa? Nah, perasaan kenapa dan kemudian menyalahkan diri sendiri, kenapa begini dan begini, itu justru membuat kamu jadi semakin stres. Semakin stres itu membuat hormon stres semakin bertambah, untuk survivalmu semakin ngegas lagi. Ya. Jadi ini sekali lagi saya ulang, adalah hal yang wajar ketika kamu merasakan gangguan kecemasan, bisa seperti ini modelnya, atau ketika mulai traumatik, itu juga seperti ini. Jadi entah kamu mengalami trauma apapun ya, misalnya trauma tentang masalah attachment, kamu tidak kamu susah percaya sama orang gitu kan, karena ada background di masa lalu sering ditinggalkan, sering di abandon, tidak diabaikan dan sebagainya, maka ini bisa memunculkan hal seperti ini. Dan saya ingatkan, itu bukan salah kamu, itu bukan berarti kamu malas. Jadi tidak ada kaitan dengan malas, ini hanyalah sistem saraf kamu yang sedang bekerja. Nah, jadi ketika kamu dalam posisi seperti ini, maka apa yang perlu dilakukan untuk kamu bisa lebih baik atau lebih tenang? Satu, pahami dulu, itu adalah sistem saraf kamu yang sedang bekerja melindungi kamu dengan cara seperti ini. Ya, itu yang perlu kamu pahami dulu di awal, sehingga tidak membuat kamu jadi semakin khawatir atau semakin cemas. Yang menjadi masalah adalah kalau kamu nggak tahu bahwa ini hanyalah sekedar sistem saraf yang memang bekerja membuat kamu seperti ini, kemudian kamu jadinya mikir-mikir yang enggak. Dan ketika kamu mikir yang enggak, itu semakin negatif-negatif yang kemudian jadinya membuat semakin rasa malasnya semakin terasa, semakin merasa numbness emosinya, semakin merasa mau ngapa-ngapain berat, kemudian sering ngeblank gitu kan, susah fokus, dan sejenisnya. Sensasi semakin gak nyaman. Itu karena kalau kamu lanjutkan dengan kebiasaan mikir-mikir. Untuk mengatasi mikir-mikir itu sudah saya jelaskan di banyak video YouTube saya cara-caranya. Silahkan dicek. Setelah kamu paham, oh ternyata aku di dalam mode survival, ya, dengan di dalam mode survival yang membuat saya seperti ini, oke, maka yang perlu kamu lakukan yang kedua adalah bagaimana untuk keluar dari mode survival ini kan. Bagaimana cara untuk keluar dari mode survival yang tipe seperti ini gitu kan. Karena mode survival itu adalah banyak tipe sebenarnya. Nah, ini tipe yang demikian ya. Yang kita sering bilang namanya tipe freeze. Nah, membeku gitu kan. Jadi mungkin kamu sering mendapati orang-orang atau pernah lihat video ketika ada orang ditakuti atau orang dikagetin atau orang kemudian shock, kemudian ada beberapa orang yang kemudian jadi kayak mematung gitu, nggak tahu harus ngapain. Nah, itu kayak gitulah, itu fase model sistem saraf kamu lagi di fase seperti itu. Nah, jadi yang perlu kamu lakukan adalah, karena kamu merasa malas atau merasa berat untuk bergerak, maka yang perlu kamu lakukan adalah bergeraklah sebisanya. Itu yang perlu kamu lakukan. Bergeraklah sebisanya. Jadi bukan ngikutin diri kamu yang jadinya males-malesan seperti itu. Bukan diikutin. Semakin kamu ikuti, kamu akan semakin menghakimi diri kamu sendiri. Jadi ketika rasa itu muncul, kamu belajarlah untuk mulai bergerak. Ya, bergerak sebisa yang bisa kamu lakukan saja. Intinya adalah bergerak. Di awal itu akan menantang bagi dirimu untuk bergerak, karena mau melangkah saja berat sekali. Mau melakukan apapun tuh rasanya jadi malas banget. Namun ingat ya, kalau kamu nggak mau lagi terus terperangkap dalam fase seperti ini, kamu perlu sekali lagi bergerak. Melangkahlah, berjalanlah dengan perlahan, atau kemudian kamu mulai melakukan hal-hal yang kita sering bisa sebut dengan grounding, misalnya kamu keluar rumah, kemudian kamu dengan kaki telanjang, kamu menginjak rumput, ya, kemudian kamu membiarkan diri kamu terkena sinar matahari, kamu jalan
sebisanya yang bisa kamu lakukan dengan tempo yang kamu punya, sebisanya kamu. Kemudian kamu juga bisa melakukan peregangan tipis-tipis, apapun peregangan itu boleh, yang penting adalah bergerak. Di dalam fase ini, kamu mungkin juga akan menemui keluarga intimu, atau orang lain atau saudaramu tidak paham dengan apa yang kamu alami, sehingga kemudian mereka mengatakan, kamu tuh orangnya pemalas, kamu tuh orangnya males, kamu tuh orang yang mau kerja, dan sebagainya. Biarkan saja apa kata mereka, karena mereka tidak paham apa yang terjadi pada diri kamu. Jadi apa yang orang lain katakan tentang diri kamu tidak perlu diambil pusing, karena ketika kamu mengambil pusing atau mengiyakan kata-kata mereka, kemudian kamu masukkan ke hati kamu semakin stres. Semakin stres membuat mode survival kamu semakin besar, semakin aktif, dan membuat kamu jadinya bukan semakin bagus, kamu akan semakin ke bawah, kamu akan semakin merasa, aduh, aduh, dan aduh, dan aduh, dan ya, dan kamu akan gak nyaman sekali kalau kamu terus seperti itu, ya. Jadi, belajar untuk lebih besar dari keadaan. Walaupun memang menantang lebih besar dari keadaan. Langkah yang lain adalah dengan cara olah nafas. Olah nafas akan membantu kamu untuk lebih rileks. Ingat, ketika kita dalam mode survival, kita akan cemas. Ketika kita dalam mode survival, kita akan tegang. Banyak ketegangan-ketegangan yang muncul, yang dipicu oleh karena energi emosi yang stuck di badan kita. Ketika kita mengalami trauma, emosi tersimpan dalam tubuh. Nah, jadi kita perlu untuk merilis emosi stuck yang tersimpan dalam tubuh itu. Ketika kamu mulai kecemasan, emosi-emosi juga sama. Itu juga masih ada dalam tubuh kamu yang perlu kamu dirilis. Nah, salah satunya adalah untuk kamu jauh lebih nyaman untuk meregulasi sistem saraf kamu adalah dengan cara bernafas. Nafasnya, nafas 1:1. Maksudnya nafas 1:1 itu bisa kita nafas 3, hembuskan 3, tarik nafas 4, hembuskan 4. Jadi antara tarik nafas masuk dengan tarik nafas keluar itu jumlahnya sama. Ya, silahkan dilatih dulu selama beberapa menit. Jadi misalnya kamu latih nafas 3-3 gitu kan. Nah, kamu latihan tuh selama sekian menit, 3 menit atau 4 menit setiap harinya. Ya, satu kali siklus ya 3 menit, 4 menit. Kemudian kamu ulang lagi siangnya, malamnya kamu ulang lagi gitu. Karena nafas itulah satu cara yang paling mudah untuk buat kita tidak terlalu terbawa masuk dalam mode freeze yang semakin dalam. Ini hal yang sangat sederhana sekali. Kamu bisa juga melakukan olah nafas yang lain. Tapi saran saya adalah lakukan dulu coba olah nafas apapun itu, yang penting adalah 1:1. Kemudian yang lain bisa kamu lakukan adalah melakukan art therapy. Art therapy sederhana lah. Art therapy sederhana itu misalnya kamu bisa mulai menggambar, mulai melukis kalau kamu suka, ya. Kalau kamu suka itu akan sangat membantu kamu. Kamu silakan mulai bergambar apapun, atau kamu mulai mengecat apapun dengan warna-warna kamu inginkan aja. Ya, pakai warna-warna krayon apapun kamu boleh banget. Gambar apapun boleh banget. Nah, itu adalah salah satu yang bisa menstimulasi sistem saraf kamu untuk kamu bisa lebih tenang lagi. Kemudian juga kamu bisa misalnya melakukan kegiatan-kegiatan misalnya yang sederhana. Misalnya adalah kamu mengelus-elus kucing kamu, mengelus-elus anjing kamu, atau kamu bermain dengan hewan peliharaan kamu yang lain. Hal lain yang bisa kamu lakukan kalau kamu punya misalnya akuarium gitu kan, ada ikan. Nah, ikan kau lihat ikan aja, nikmati ikan itu. Maksudnya menikmati itu rasakan atau lihat aja ketika dia bergerak ke kiri, ke kanan gitu kan. Ikuti dia ke kiri, ke kanan. Kemudian amati warnanya, ya amati semua dari ikan itu. Nah, ketika bisa mengamati itu, kiri, kanan gitu kan, perhatikan, kamu akan bisa juga lebih enak karena sebenarnya kamu udah melatih namanya bilateral stimulation. Saya juga pernah ada kan bahas video-video tentang bilateral stimulation yang juga melihat ke kiri, ke kanan berganti-ganti. Dengan kamu melihat ikan yang bergerak kiri kanan atau mungkin ke atas bawah tidak beraturan, selain kamu mulai terhubung dengan ikan itu, terhubung dengan kehidupan itu, terhubung dengan situasi itu membuat kamu jadi lebih merasa aman sebenarnya di sistem saraf kamu.
yang membuat kamu juga akan jauh lebih merasa rileks. Nah, ketika kamu lebih rileks, pasti kamu akan jauh lebih enak. Karena ketika kamu dalam sistem saraf yang mode survival yang seperti tipe ini, kamu akan susah untuk rileks biasanya. Kamu mendengarkan relaksasi kadang-kadang juga nggak bisa rileks. Karena apa? Karena terlalu tegang. Ya, mungkin mendengarkan audio-audio relaksasi, mendengarkan suara hujan, atau mendengarkan suara apapun, beberapa orang di fase ini tergantung seberapa dalam mode mode survival di tipe ini. Kalau masih belum terlalu dalam, mungkin masih bisa rileks, tapi kalau udah lumayan dalam gitu kan, susah untuk rileks. Oke, susah banget untuk rileks, dan itu normal sekali. Ya, jadi kamu lakukan ini dulu. Atau kemudian juga bisa lakukan hal-hal yang mulai aktivitas misalnya gardening gitu kan, gardening atau berkebun. Nah, memang ini akan step lebih jauh lagi dibandingkan tadi di awal-awal kan. Step tadi awal-awal tuh jauh lebih mudah sebenarnya. Ini akan lebih menantang. Biasanya step ini dilakukan setelah yang sebelum ini sudah bisa kamu lakukan. Atau tapi kalau kamu bisa ke sini, itu akan jauh lebih baik. Masalahnya yang biasanya mengintai itu adalah seringkali kamu sering tidak sabar dengan apa yang terjadi, kamu sering buru-buru untuk segera pulih, buru-buru untuk segera bisa move on, ya wajar sebenarnya. Cuma ketika kamu terlalu buru-buru, selalu push diri kamu, terlalu memaksa harus segera cepat sembuh, harus segera berubah gitu maksudnya, itu justru membuat kamu jadi nggak bagus. Bukan berarti nggak boleh cepat sembuh, boleh, tapi sesuaikan dengan ritme, ya, sesuaikan dengan ritme kamu, ya. Dan teman-teman yang mengalami fase-fase seperti ini, tenang saja, itu akan segera berlalu. Demikian teman-teman video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Salam bayang-bayang cemas.